Shalom Jemaat Makassar City Blessing yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua berada dalam perlindungan dan kasih Tuhan senantiasa. Hari Minggu ini adalah hari yang cukup spesial buat kita semua. Mengapa spesial? Karena ini pertama kalinya kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya sebenarnya sih kalau ibadah di rumah masing-masing ini bukan pertama kali, karena kita juga sudah melakukan care cell, small group, kelompok-kelompok kecil, dan lain hal sebagainya. Dan oleh sebab itu saya percaya bahwa kedepannya saya terus mendorong jemaat Tuhan untuk tetap mengikuti care cell, untuk tetap mengikuti small group, kelompok-kelompok kecil. Mengapa? Karena situasi yang seperti ini bisa saja terjadi di kemudian hari, satu saat kelak. Sehingga untuk kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga dan kelompok kecil, itu adalah hal yang penting yang kita harus mulai taati dan disiplinkan di dalam kehidupan kita semua. Dan hari Minggu ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya mungkin buat beberapa kita ini adalah sesuatu, ya kenapa ya, kok ibadahnya di rumah, kenapa kita sepertinya khawatir, kita takut terhadap situasi yang sedang terjadi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tim pengembalaan mengambil keputusan untuk kita beribadah di rumah bukan karena faktor takut, tapi kita melakukannya karena kita mengikuti akan himbauan daripada pemerintah Indonesia dan juga Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah Kota Makassar. Kita mengikuti itu bukan karena kita, sekali lagi bukan karena takut ya, tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya berdasarkan seorang dokter yang saya bicara pada dia, dan dia katakan bahwa kenapa ada baiknya supaya pertemuan-pertemuan besar dihindari, karena apabila kita menghadiri pertemuan yang besar, dampak untuk banyak orang terkena virus corona yang saat ini sedang mewabah itu sangat besar bisa terjadi kepada semua orang yang hadir di dalam pertemuan besar tersebut. Dan apabila itu terjadi dan kemudian orang-orang yang mengikuti ibadah tersebut atau pertemuan tersebut pulang ke rumah mereka masing-masing dan mereka menyebarkannya kepada orang-orang lain juga, akibat yang paling buruk yang terjadi adalah maka akan lebih banyak orang yang terkena virus. Dan yang dikhawatirkan adalah rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan atau secara khusus di Kota Makassar maka tidak akan bisa menampung akan orang-orang yang terkena sakit tersebut. Itulah alasan mengapa kita mengadakan ibadah di rumah. Selain daripada tentu yang dihindarkan adalah selain lebih banyak orang yang terkena penyakit ini, yang lebih dihindarkan juga adalah bagaimana kita bisa memutus mata rantai daripada penyakit ini sehingga tidak banyak orang yang lebih banyak terkena akan penyakit ini. Nah saudara ini dikasih oleh Tuhan, sebagaimana minggu lalu kita udah dengar ya sama-sama firman Tuhan, bagaimana sejak minggu lalu Tuhan udah bicara loh secara khusus kepada kita jemaat Makassar City Blessing. Tuhan bicara mengenai krisis, bagaimana kita menghadapi krisis. Bukankah itu sebuah hal yang Tuhan sudah ingatkan kepada kita semua, mengapa kita akan menghadapi krisis dan bagaimana kita mengatasi akan krisis tersebut. Nah saudara, selain mengatasi krisis, tentu juga yang kita bahas minggu lalu adalah apa yang kita lakukan pada saat krisis tersebut terjadi. Nah saudara ini dikasih oleh Tuhan, saya mau sedikit saya akan mengulang sebagian daripada firman Tuhan dan kemudian saya akan meneruskan firman Tuhan yang kita dapatkan daripada Tuhan minggu lalu. Ya, minggu lalu kita telah mendengar bersama-sama bagaimana krisis daripada sakit corona ini rupanya bukan hanya membuat banyak orang yang terjangkit akan virus ini, ya. Dan saat ini berdasarkan data virus ini sudah menyebar di sekian ratus negara, hampir seluruh negara di dunia saat ini ada orang yang terkena virus corona tersebut. Nah selain
penyakit ini menjangkiti begitu banyak orang, rupanya penyakit ini juga membuat ekonomi dunia ini menurun secara drastis ya. Bagi Anda yang investasi di dalam dunia saham, ya kita tahu bagaimana nilai perdagangan saham hancur, menurun drastis ya, tidak pernah diduga sebelumnya. Kalau di tahun lalu diprediksi bahwa angka ekonomi Indonesia dan negara-negara akan melonjak, tetapi yang terjadi malah justru sekarang kebalikannya. Bahkan Menteri Keuangan Indonesia mengatakan ada kemungkinan bahwa ekonomi daripada Indonesia tahun ini bisa 0%. Maksudnya 0, bukan lagi 5, berapa atau 4, berapa, bukan 2, berapa, tetapi 0. Jadi dalam pengertian bahwa ekonomi di Indonesia tahun ini tidak mengalami peningkatan apapun. Ya puji Tuhan kalau tidak minus. Dan juga di negara-negara lain hal yang sama juga sedang terjadi. Ya di mana-mana terjadi penurunan akan ekonomi. Dan saya barusan membaca bagaimana ekonomi pariwisata sangat terpukul di seluruh dunia. Dunia penerbangan, dunia pariwisata dikatakan bahwa mereka kehilangan sampai belasan ribu triliun akibat dampak daripada ekonomi ini. Dan saat ini bukan cuma ekonomi tetapi juga dalam dunia sosial kita mengalami banyak perubahan, ada sebuah krisis baru. Beberapa negara sudah menutup negara mereka untuk tidak ada orang dari negara lain yang masuk ke negara tersebut. Selain itu juga cara orang bersalaman pun sudah berbeda ya. Tidak lagi shake hand model biasa, salaman model biasa. Ada yang salamannya mengikuti beberapa budaya ya, ada yang salamannya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga yang salamannya model dengan kepalan tangan atau dengan siku ya. Saudara ya, ini adalah sesuatu krisis sosial juga yang sedang terjadi. Ya walaupun tidak separah krisis keuangan atau krisis kesehatan, tetapi juga udah mulai ada jarak antara manusia. Dan saudara sebenarnya masih banyak krisis-krisis yang lain yang terjadi akibat dampak daripada penyakit ini. Nah tapi saudara, seperti kita sudah pelajari minggu lalu, bahwa semua orang bisa terkena krisis. Sekali lagi saya ulangi, semua orang bisa terkena krisis. Baik orang yang sudah percaya maupun belum percaya, semua bisa terkena krisis. Jadi saudara, jangan sampai ada anggapan bahwa kita sebagai orang percaya, kita dilindungi Tuhan, kita tidak akan terkena krisis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, ya kita akan menemukan bahwa di dalam setiap hal yang terjadi di dunia ini, orang percaya bisa terkena dampaknya juga. Ya, kalau kita melihat bagaimana kehidupan daripada Yusuf dan keluarganya, ya pada saat terjadi kelaparan di Mesir, ada krisis di Mesir, Yusuf dan keluarganya juga mengalami dampak daripada krisis tersebut. Dan kalau kita melihat juga pada saat bangsa Israel, pada saat mereka sedang diserang oleh negara lain, ya, contohnya ya di Raja Hizkia di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, di situ juga bagaimana pada saat ada bangsa Assyria yang menyerang akan Yehuda, kerajaan Yehuda secara spesifik. Ya, pada saat itu seluruh bangsa Yehuda juga terkena krisis daripada serangan tersebut. Jadi saudara, saya mau katakan apabila ada di antara kita yang terkena krisis, apakah itu krisis keuangan, dompet Anda mendadak kena krisis, penjualan tidak seperti yang Anda harapkan, atau mungkin bisa jadi Anda juga terkena krisis, kena sakit. Ya saya doakan supaya nggak ada yang kena corona sih. Tapi andai kata ada yang terkena, maka saudara jangan kita menjadi kecewa dan merasa kayak wah ini saya sedang kena kutukan. Bukan. Ya saudara, saya percaya bahwa dalam setiap krisis yang terjadi, kalau Tuhan izinkan, selalu
ada rencana Tuhan di balik daripada krisis tersebut. Nah, jadi saudara ya, seperti yang saya katakan tadi ya, minggu lalu kita sudah pelajari bahwa semua orang bisa terkena apa? Krisis. K-R-I-S-I-S. Krisis. Semua orang bisa terkena krisis. Nah, tapi saudara, yang sekarang menjadi pertanyaan adalah apa respon kita sebagai orang percaya waktu kita menghadapi krisis tersebut?